Halo Sobat YouTube, untuk kalian yang ke-trigger dengan judul senter yang ngajakin hormat, judul saya ini tidak sepenuhnya salah. Ini adalah senter clip yang bisa jadi senter kepala dari Smiling Shark yang punya sensor gerak. Ini gerak atau cahaya ya? Mana-mana aja lah pokoknya. Senter ini punya seri TD1007. Seperti biasa penamaan senter Smiling Shark itu agak nyeleneh ya kawan-kawannya, tip 009 lah, TD lah, apalah kayak gitu. Di dalamnya kita dapat kitab-kitab senternya dan juga tadi ada untuk jadi senter kepala. Nah, tapi saya lebih suka menggunakannya sebagai senter clip. Berikut penampakan dari kabel datanya seperti biasa. Kemudian ini adalah untuk jadi senter kepala, strapnya. Untuk cara pasang strapnya sama dengan senter kepala pada umumnya. Kira-kira seperti ini penampakannya kalau kalian menggunakannya sebagai senter kepala. Satu yang saya suka, senter ini sangat-sangat ringan. Kemudian ada mekanisme untuk mengubah sudut cahaya pada senternya. Sudut pencahayaan dari atas ke bawah bisa diatur hingga 150 derajat pada mode senter kepala, atau kalau kita menggunakannya sebagai senter kepala menggunakan strap yang disediakan. Kalau kita menggunakannya sebagai senter clip ke topi seperti ini, cengkeramannya ini lebih baik dibandingkan senter-senter Smiling Shark saya yang lain kemarin. Bobotnya yang ringan dan cengkeramannya yang kuat menjadi kombinasi yang baik. Jadi bisa dipastikan senter ini kalau kita menggunakannya sebagai senter clip on, hampir dan sangat sulit untuk bisa terjadi jatuh dari topi atau ke mana kalian clip, karena cengkeramannya yang solid dan bobotnya yang ringan. Jadi memang senter ini sangat sempurna sebagai senter clip on. Dan kira-kira seperti ini jika saya gunakan ke topi saya. Kira-kira seperti ini penampakannya. Kita lanjut ke mode-mode pencahayaan dari senter Smiling Shark ini. Tekan satu kali maka senternya langsung nyala. Kemudian kalau kalian lambaikan tangan maka lampu merahnya akan nyala. Dan kalau kalian lambaikan tangan lagi maka lampu putihnya akan nyala. Jadi ketika kita nyalakan pertama kali itu langsung aktif dua-dua lampunya, yang warna merah dan warna putih. Kalau kita lambaikan tangan itu untuk memberi kode untuk lampu putihnya mati maupun menyala. Tekan satu kali lagi maka hanya lampu putihnya yang menyala, dan ini sensornya tetap bekerja. Jadi sensornya itu bekerja tapi lampu merahnya mati. Itu kalau tekan kedua kalinya. Dan kalau kalian tekan ketiga kalinya maka akan masuk ke redup, dan itu juga sensornya tetap bekerja kawan-kawannya. Kemudian lanjut lagi, kalau kita tekan lagi maka senternya akan mati. Lanjut ke tekan dan tahan. Kalau kita tekan dan tahan maka lampunya itu akan nyala hanya yang berwarna putih. Di sini sensornya itu tidak bekerja kawan-kawan. Dan kalau kita tekan lagi satu kali masuk ke redup, kemudian tekan lagi masuk ke strobo. Kemudian kalau kita tekan lagi maka akan masuk ke lampu yang hanya warna merahnya yang nyala. Tekan sekali lagi lampu merah nyala SOS, dan tekan sekali lagi maka lampu akan mati. Secara fungsional untuk di lapangan saya mulai menyukai senter ini karena kenapa, sangat simpel digunakan. Saya tidak perlu repot-repot mencari tombol ketika mau mengganti dari mode yang merah redup kayak gini maupun ke yang terang. Jadinya kalau butuh cahaya yang lebih kuat tinggal melambaikan tangan saja ke senternya. Dan kalau ingin mendapatkan cahaya yang redup tinggal dilambaikan lagi tangan ke senternya, tidak perlu tekan tombol kanan kiri. Jadi di sini letak nilai jual dari senter ini, meskipun saya belum cek ketahanan baterainya dan seberapa terang di malam hari. Tapi jangan berharap senter ini lebih terang daripada senter yang kemarin yang mirip-mirip Buben X3. Senter ini sekelas kayak apa ya terangnya ya? Kayak senter-senter Mitsuyama gitu. Meski begitu, senter ini punya kegunaan yang luas. Contoh, saya ingin minum dan ingin sekalian mendapatkan penerangan. Saya hanya melewatkan gelas saya di atas senternya dan saya mendapatkan penerangan yang cukup untuk minum. Ditambah senter ini bisa jadi senter kepala maupun jadi senter clip on ke topi seperti ini. Bobotnya yang ringan semakin membuat pengalaman menggunakan senter ini menyenangkan. Oke, kita lanjut ke kategori berikut. Kali ini kita akan mengetes seberapa terang sih senter ini. Sebenarnya sih kalau yang sudah terbiasa dengan senter-senter yang ya 1000-an lumens dan sebagainya akan merasa kalau senter ini redup. Tapi kalau mata kita terbiasa sebenarnya ini sudah cukup dan lumayan terang ya kalau kita gunakan.
Terangnya ini sama dengan, kalau tidak salah, senter-senter kayak Energizer yang pakai baterai AAA itu, kira-kira seperti itu terangnya. Kira-kira ini main-main sekitar 150 atau 200-an lumen lah, sampai 250-an lah kira-kira. Saya tidak punya alat ukurnya dan juga tidak ada keterangan berapa lumen senter ini pada kemasannya. Jadi ya kira-kira seperti ini terangnya kalau saya gunakan berjalan-jalan di sekitar sini. Kita coba dengan objek hewan. Di sini ada katak dahan ya. Kira-kira seperti ini kelihatannya di kamera saya ketika saya sorot menggunakan senter ini. Kemudian kita akan beralih ke sinarnya yang berwarna merah. Kira-kira seperti ini cahayanya kalau kita menggunakan sinarnya yang berwarna merah. Kemudian saya coba berjalan-jalan lagi dan kali ini ada objek seperti jamur di sekitar sini. Kira-kira seperti ini terangnya ketika saya menyorot jamur yang ada di pepohonan. Ini jangkauan cahayanya kira-kira sekitar 4 sampai 6 meteran lah kalau kita perhatikan. Jadi kalau untuk mengecek jalan setapak itu masih cukup terang ya. Untuk melihat seberapa terang senter dari Smiling Shark TD10007 ini, kita akan bandingkan dengan tip 0019 yang duluan saya review dan jadi senter andalan saya. Nah, kira-kira seperti ini perbandingannya dengan senter dari Smiling Shark yang tip 0019 ini, dimana tip 0019 ini lebih terang. Itu pun saya baru pakai mode yang nomor satunya. Saya belum pakai yang dua-dua lampunya dari si Smiling Shark ini nyala bersamaan yang tip 0019. Ya, jadinya seperti yang saya bilang, kalau kalian sudah sering melihat senter dengan cahaya terang, maka senter Smiling Shark TD1007 ini akan terlihat redup. Oke, lanjut. Cara untuk mengecas senter ini ya dibengkokin si kepalanya, nanti nongol bagian Type-C nya. Kalian tinggal cas seperti biasa menggunakan charger Type-C. Indikatornya mengisi daya itu berwarna merah. Pada bagian atasnya ini ada kelihatan lampunya warna merah. Kalau full ini akan nyala berwarna hijau. Oke, lanjut kita akan mengecek seberapa tahan si baterai dari senter ini. Jadi senter ini punya fitur yang bagus, meskipun cahayanya tidak seterang senter-senter lainnya, tapi cukup lah. Hanya saja yang dipertanyakan baterainya. Nah, ini sekarang jam 9:36 ketika saya menyalakan senter ini untuk pengetesan. Kita akan cek sampai berapa lama dia bertahan. 10:20 senternya juga masih nyala. Sekarang di 10:44 juga masih nyala kawan-kawan. Lanjut ke jam 11:13 masih nyala. Dan 11.56 saya cek lagi masih nyala juga. Dan 12.08 pun juga masih nyala. Ini saya tes pada mode yang paling terang yang hanya cahaya putihnya. Di sini pengujian saya hentikan karena warna dari lampunya juga ini sudah mulai agak redup. Untuk berkegiatan di alam bebas ini sudah cukup lumayan ya kawan-kawan ya. Meski saya berharap sebenarnya baterainya ini diperbanyak isinya, lebih ditambah lagi isinya. Jadinya dengan redupnya yang seperti itu bisa bertahan lebih lama. Oh iya, senter ini tidak saya uji untuk ketahanan anti airnya karena kalian lihat sendiri bagian Type-C nya itu tidak ada penutupnya sama sekali, kosong melompong seperti itu. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Senter ini termasuk senter multifungsi, bisa jadi senter kepala seperti pada umumnya karena memang dilengkapi dengan strap seperti pada senter kepala, dan bisa pula jadi senter klip atau jepit karena body strapnya ini bisa untuk menjepit. Dan senter ini punya dua jenis LED, merah dan putih. Baterainya lumayan tahan, kira-kira bisa hingga 3 jam di mode paling terang, dan bisa lebih lama lagi jika menggunakan mode redupnya ataupun menggunakan mode LED-nya yang berwarna merah. Pengoperasiannya dipermudah dengan disematkannya sensor gerak pada senternya. Kekurangannya untuk outdoor, senter ini berbahaya untuk hujan-hujanan karena tidak dilengkapi dengan katup pada tutup chargernya, dan baterainya mungkin bisa bikin was-was untuk perjalanan jarak jauh karena baterainya tidak dapat diganti-ganti. Oke kawan-kawan, jadi kira-kira seperti ini review saya. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.